Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Asri Taharah ini kitab tentang rahasia-rahasia bersuci. Qala ta'ala mayuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum. Firman Allah, tidaklah menghendaki Allah bahwa Dia jadikan atas kamu daripada kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berwudu, memerintahkan kita untuk bersuci, bukan untuk menyulitkan, bukan untuk mempersulit, tetapi Allah ingin liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Padanya ada orang-orang yang suka bahwa mereka semua bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi kita, miftahus shalah at-tuhur, pembuka sembahyang atau kunci sembahyang itu adalah bersuci. Nah, kalau tidak bersuci, maka tidak akan bisa bersembahyang. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu ala nadhafah, dibina agama atas kebersihan. Dibina atas agama itu atas kebersihan. Fafatana dawul basair bihada dhawahir anna ahammal umur tatahhiru sarair. Id yab'udu ayyakuna al-muradu biqauli sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru nisful iman. Imarata dhahir bitandifi bi'ifadatil ma'i wa ilqaihi wa tahribal batin wa ibqa'ahu masunan bil akhbasi wal aqdar hayhata. Orang-orang yang mempunyai mata hati, orang-orang yang mempunyai akal maksudnya, mereka memaham dari yang dohir-dohir tentang Al-Quran yang menyebutkan tentang bersuci, hadis-hadis yang menyebutkan tentang bersuci, bahwa paling penting perkara tatahirus sarair adalah mensucikan batin. Membersihkan yang dohir dari najis dan hadas itu sesuatu yang utama penting. Tetapi membersihkan batin, membersihkan hati itu min ahamil umur, perkara yang lebih penting, yang sangat penting. Karena jauh bahwa adalah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuci nisful iman. Bersuci adalah sebagian iman. Bukanlah dimaksud dengan bersuci itu imaratad dhahir, membangun yang dohir, dengan membersihkan, menumpahkan air, dan merubuhkan batin, mengekalkannya, dipenuhi dengan kotoran-kotoran najis-najis. Tidaklah demikian, hayhata. Nah, jadi sabda Nabi at-tuhur nisfu iman, bersuci itu separuh iman. Maksud bersuci itu bukan hanya membersihkan yang dohir, tapi membiarkan yang batin dipenuhi dengan kotoran-kotoran
membiarkan yang batin dengan yang najis-najis. Wa taharatu laha arba'u maratiba. Bermula bersuci baginya itu bersuci ada 4 tingkatan. Al martabatul ula, martabat yang pertama, tatahirul dhahir anil ahdas wa anil akhbas wal qadolat. Martabat yang pertama dari bersuci ialah mensucikan dohir dari hadas-hadas, najis-najis, dan yang sisa-sisa badannya, qadolat. Al-martabatus saniyah, martabat yang kedua dari bersuci itu tatahirul jawari, mensucikan anggota anil jaroim wal asam, dari segala dosa, Wal al-martabatus salisah, adapun martabat yang ketiga adalah tathhirul qalbi, mensucikan hati anil akhlaqil madmumah wa radha'il mamqutah, membersihkan hati dari akhlak tercela dan segala yang tidak baik yang dibenci. Al-martabatur rabi'ah, martabat yang keempat, tathhirul sirri, mensucikan hati dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Wa huwa taharatul anbiya, itulah bersucinya para nabi shalawatullah alaihim wasiddiqin. Nah, jadi pengertian bersuci jangan hanya dibatasi untuk yang lahir saja. Di sini ada 4 tempatan. Ada Al-Quran, ada yang menguji ayat yang bersuci, ya. Orang yang bersuci, ada hadis Nabi yang menguji tentang bersuci. Itu maksudnya adalah suci segala keseluruhan, maksudnya secara keseluruhan. Bukan hanya suci dari najis, bukan hanya suci dari hadas, tapi suci segala apa tersebut dari dosa, suci dari akhlak-akhlak yang tercela, dan suci hati daripada menghendaki sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanalal abdu at-tabaqatal aliyah illa ayyujawija at-tabaqatas safilah. Dan tidak bisa sampai seorang hamba akan tingkatan yang tinggi kecuali bahwa dia melalui akan tingkatan yang rendah. Tidak mau sekaligus yang martabat yang keempat. Hendak suci martabat yang keempat tidak bisa. Ada tahapannya. Mulai martabat yang pertama, martabat kedua, martabat ketiga, seterusnya. Fala yasilu ila taharati sirri anis sifatil madmumah wa imaratihi bil mahmudah malam yafrug min taharatil qalbi anil khuluqil madmum wa imaratihi bil khuluqil mahmud. Maka tidak sampai seseorang kepada sucinya sir dari sifat-sifat tercela dan makmurnya itu sir dengan sifat terpuji selama tidak selesai dia dengan suci hati dari akhlak yang terpuji dan membangunnya hati dengan akhlak yang terpuji. Nah, selama dia tidak selesai hati daripada akhlak yang tercela, dibangun hati dengan sifat yang terpuji, tidak akan sampai kepada sucinya sir itu. Sir itu sesuatu yang lebih dalam daripada hati manusia. Hati itu sudah dalam, sir lebih dalam lagi daripada itu. Nah, bersihnya sir itu tidak akan bisa dicapai kecuali melalui hati yang bersih dahulu. Wala yasila ila dzalik malam yafrug an min taharatil jawarih anil manahi
wa imaratihi tihabi ta'at. Dan seseorang tidak akan sampai kepada bersih hati, tidak akan sampai kepada makmurnya hati dengan akhlak yang terpuji selama dia tidak selesai daripada mensucikan anggota daripada hal-hal yang dilarang dan membangunnya anggota dengan taat. Jadi hati tidak akan bisa suci, tidak akan bisa bersih dari akhlak yang tercela itu kalau anggota tubuh kita masih bercelumur dengan dosa. Harinya kita suka berdusta, masih suka memuji diri sendiri, masih suka mengguncing orang lain, ya, memandang yang haram. Nah, selama itu masih ada, maka hati kita tidak akan bisa bersih. Hati kita tidak akan bisa berhias dengan sifat-sifat yang terpuji selama yang lahir ini belum dibersihkan. Wa kullama ajal matlub basyaruba saumuba maslaku wa kasurat aqobatuh. Bila mana mulianya yang dituntut, sulitlah jalannya dan banyaklah rintangannya. Mensucikan tubuh dari dosa. Nah, kita menjaga mata dari memandang yang haram, itu sulit. Menjaga mulut daripada berkata yang haram, itu sulit. Lebih sulit lagi menjaga hati. Lebih sulit lagi menjaga hati karena gerakan hati itu jauh lebih cepat daripada gerakan mata, gerakan telinga, gerakan mulut kita. Nah, kita menjaga mulut sudah sulit, apalagi menjaga hati yang sifatnya adalah sangat cepat itu. Makin mulianya yang dituntut, maka yang makin berat halangan dan rintangannya. Fala tadunu anna hadal amro yudroku bil munna wa yunalu bil huwina. Maka janganlah nyangka ini perkara bisa didapati dengan mengangan-angan dan bisa dicapai dengan mudah. Jangan sampai menyangka seperti itu. Naam man amiyat basiratuhu antafawuti hadihi tabaqah lam yafham min maratibit taharah ila darajatal akhirah. Orang-orang yang buta mata hati daripada perbedaan ini tingkatan. Dia tidak mengerti bagaimana bahwa suci itu ada tingkatannya bersuci itu. Bersih itu ada tahapan-tahapannya. Dia tidak paham itu. Nah, orang yang buta hatinya daripada perbedaan ini tingkatan-tingkatan bersuci tadi, dia tidaklah paham daripada tingkatan bersuci, melainkan hanya derajat yang terakhir. Dikiranya dia bila bersuci, ya suci dari najis. Dikiranya bila suci dari hadas, itu aja. Karena tidak tahu di belakangnya itu ada lagi bersuci-bersih yang lain. At-tuhur rizqul iman. Bersuci adalah separuh iman. Dia menyangka itu bersuci berwudu aja gitu. Ya, jadi bila berwudu itu sudah separuh iman. Bila menghilangkan aja itu sudah separuh iman. Padahal maksudnya bersuci itu adalah bersuci dari macam-macam tingkatan martabat tadi. Allati hiya kal kisratil akhirah al-dhahirah bil idhofati ila lub bil matlub, yang adalah dia itu derajat yang paling akhir tadi, itu seperti kulit akhir yang nampak dengan disandarkan kepada isi yang dicarinya. Ya, yang kayak buah kelapa itu ada sabutnya. Nah, itu sabutnya untuk berwudu, mandi gitu, membasuh najis, itu laksana sabutnya. Di bawah sabut ada lagi tempurung. Nah, tempurung adalah lagi di bawahnya ada tuh kelapanya.
Di bawah nyiurnya ada santannya, di bawah santannya ada minyaknya dan lain-lainnya. Itu tingkatan-tingkatan bersuci. Orang yang tidak memahami itu dikiranya nyiur itu hanya sabut semacam aja. Nah, dia mengira bila bersuci berwudu, bila bersuci mandi. Padahal bukan demikian. Fasara yumni'u fiha wa yasta'ibu jami'a awqatihi fil istinja wa ghusli siyab wa tandifid dhahir wa talaba miyahil jariyatil kasirah danan minhu bihukmil waswasa wa tahlul aqli anna taharatal matlubah asarifata hiya hadihi faqat wa jahalatan bisiratil awalin wastigraqihim jami'al hammi wal fikri bitathhiril qalbi wa tasahulihim bi amri dohir. Akibat bahwa dia hanya mengerti arti suci itu hanya dohir, dia pahamnya bahwa bersuci itu hanya dohir, hanya suci dari najis, suci dari kotoran, suci dari hadas. Nah, akibat itu pemahamannya, maka jadilah dia sangat memperhatikan pada yang demikian itu, sehingga orang ini sangat memperhatikan dengan berwudu, dengan mandi, dengan bersih lain-lainnya, dan menghabiskan kebanyakan waktunya pada beristinja, mencuci pakaian, membersihkan dohir, mencari air-air yang mengalir yang banyak karena sangkaan daripadanya dengan hukum waswas dan kebodohan akalnya, bahwa suci yang dituntut yang mulia itu dia hanya ini saja. Karena dia jahil dengan sejarah orang dahulu dan menghabiskannya orang dahulu akan sekalian keinginan dan pikir pada membersihkan hati dan kurang lebihnya mereka pada urusan dohir. Nah, kalau orang dahulu, orang salihin, mereka orang itu urusan bersuci itu lebih kebersihan pakaian badan itu kurang lebih, tapi untuk kebersihan tubuh dari dosa, hati dari sifat yang tidak baik, itulah yang menyita kebanyakan waktu mereka. Itu yang penting yang mereka kerjakan, yang mereka habiskan kemampuan mereka untuk mensucikan yang di belakangnya itu tadi, di belakang yang di dohir itu. Hatta inna Umar radhiyallahu anhu ma'ului mansibihi tawaddu'a mimma fi jurratin nasraniyah, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta tingginya pangkat beliau, orang-orang yang sudah dipastikan surga ya, Umar bin Khattab, beliau mau berwudu dari air yang ada di bejana atau di wadah seorang perempuan Nasrani. Artinya beliau mau berwudu di sebuah tempat di wadah yang airnya itu mempunyai daerahnya orang Nasrani. Walaqad kanu yusalluna 'alal ardi fil masajid, dan sungguh mereka sembahyang di bumi, di masjid. Dulu mereka tidak bersejadah, tidak bersandar, tidak bertikar. Nah, di tanah tidak ada karpet, tidak ada. Artinya apa? Bahwa mereka itu urusan kebersihan dohir itu mereka nomor sekian. Nah, kalau kita sholat di tanah kan asa jijik, asa apa kan? Padahal orang dulu itu sholatnya itu tidak jadi soal ya dia. Yang penting mereka bersihnya tubuhnya dari dosa-dosa dan sifat-sifat tercela. Perkara sembahyang di tanah itu mereka kurang lebih tidak dipermasalahkan.
Wa kanu yaktasiruna alal hijarah fil istinja. Dan mereka itu cukup istinja dengan batu. Nah, mereka beristinja cukup dengan batu. Kalau kita kalau cukup dengan batu ya, harus pakai air, sabun juga. Artinya menunjukkan bahwa perhatian kita itu banyak kepada kebersihan dohir saja. Kebersihan dohir yang nampak melupakan kebersihan yang lebih penting, yaitu kebersihan anggota dari dosa, kebersihan hati dari segala sifat yang tercela. Pakanat inayatu kulluhum binadhafatil batin, dan adalah perhatian mereka seluruhnya tentang kebersihan batin. Walam yunqal an ahadi minhum su'alun fi daqaiqin najasah, dan tidak dinukil dari salah seorang mereka pertanyaan-pertanyaan tentang najis yang halus-halus. Artinya mereka itu hal najis bisa kurang lebih. Ada najis yang dianggap dimaafkan. Sementara kita kalau najis itu dianggap hal yang sangat besar. Padahal najis itu ada yang dimaafkan. Oleh karena itu mereka hanya ini kurang lebih tidak. Tapi kalau urusan najis dalam hati mereka itu akan sungguh-sungguh berusaha untuk menghilangkannya. Wa qad intahat naubah ila ta'ibah yasamuna ira'ah nadabatan, dan sungguh sampailah giliran kepada satu kelompok yang menamakan hal-hal yang melampaui batas itu kebersihan. Fa'aksaru awqatihim, maka kebanyakan waktu mereka digunakan fitazyinihim adawahir, pada memperhiasi mereka akan dohir. Nah, sampai kepada satu masa di mana orang-orang sudah mementingkan kebersihan yang dohir, itu sudah mementingkan perhiasan yang dohir, sudah mementingkan pakaian yang dohir. Kafir masih toti diurus ya, seperti perbuatan tukang sisir dengan pengantinnya. Wal batinu harabun, sedangkan hatinya rubuh masun dipenuhi bi khobais al kibri, dengan kotoran-kotoran, wal uzbi lan ujub, wal jahli lan jahil, waria dan riya, wa nifaq dan kemunafikan. Wala yastakbiruna dalik, mereka tidak mengingkari yang demikian. Wala ta'ajabuna, dan mereka tidak ta'ajub dengan yang demikian. Jadi ada satu masa yang sampai di masa itu bahwa manusia itu hanya memperhatikan yang dohir. Kayak apa, kayak ini supaya bersih, ada kinclong-kinclong. Di masker kayak apa, rambut supaya bagus, kayak apa pakaian supaya bagus. Nah, sampai ke masa itu ada masa seperti itu, dan mereka membiarkan hati mereka rubuh, hati mereka tidak terawat lagi, hati mereka tidak terjaga lagi karena sibuk memperhiasi, membersihkan yang dohir. Walau iktasara muktasirun alal istinja bil hajar aw sholat alal ardi min ghairi sajadah mafrusyah aw tawaddu'a min aniyati kafirin aw qamu alaihi qiyamah wasadu alaihi nakir wa laqabuhu bil qadri. Jikalau ada orang beristinja dengan batu, itu dikatakan jijik. Padahal istinja dengan batu itu dibenarkan oleh agama dan dianggap itu sudah bersih. Jadi dicibir, Tapi kalau ada orang yang sombong, kalau orang yang ujub, itu dianggap biasa. Dianggapnya biasa, dianggapnya hal-hal yang biasa. Kalau orang yang sembahyang tidak bersajadah langsung di tengah, tentu dianggapnya ini orang yang kotor, orang yang jijik, orang yang tidak bersih. Padahal dalam agama tidak ada larangan salat di atas tanah.
Nah, panzur tengoklah olehmu kaifa sorol munkar ma'rufa wal ma'rufu munkara. Ini namanya adalah sesuatu yang munkar sudah dikatakan baik dan sesuatu yang baik dikatakan munkar. Orang bersuci dengan batu dianggap cici. Orang sembahyang tidak bersajadah di atas sana dianggap kotor. Padahal itu agama mengatakan itu ma'ruf, itu baik. Justru kalau orang yang sombong, ada ria, ada angkuh, itu yang dianggap munkar oleh agama. Nah, sementara mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Nah, sampai giliran masa seperti itu. Bantur kayak pasorol munkaru ma'rufa wal ma'rufu munkara. Wa kaifan darasa minad-dini rasmuhu kaman darasa haqiqatuhu wa ilmuh. Dan bagaimana hilang dari agama ini tulisannya sebagaimana hilangnya hakikatnya dan ilmu agama. Nah, ida arabta hadihil muqaddimah, bila engkau mengenali ini muqaddimah, falnatakallam, kami akan membicarakan sekarang min maratibit taharah, dari martabat bersuci itu ala rabi'ati, atas martabat yang nomor 4, wahya nadhafatul zahir. Nah, di sini akan dijelaskan tentang bersuci yang 4 martabat tadi. Nah, pertama-tama beliau akan mengatakan, pengarang akan menjelaskan dulu tentang martabat yang paling rendah, yaitu martabat bersuci yang paling rendah, yaitu bersuci zahir. Bagaimana zahir ini sudah dikatakan suci oleh agama. Bagaimana batin zahir ini dianggap bersih oleh agama. Bila agama sudah menganggap zahir ini bersih, itu sudah cukup artinya bersih. Panakul taharatul zahir salah satu aqsam. Sucinya zahir itu ada 3 macam. Taharatun anil khabas. Pertama, suci zahir daripada najis. Bersih zahir daripada najis. Dengan apa caranya menghilangkannya, dengan apa caranya membersihkannya, akan jelaskan pengarang ini. Yang kedua, wa taharatu anil hadas, dan suci daripada hadas. Bagaimana orang yang berhadas besar supaya jadi suci, bagaimana orang yang berhadas kecil supaya jadi suci, akan diterangkan dengan apa bersucinya itu. Yang ketiga, wa taharatun an fadhalatil badan, bersuci daripada yang lebih-lebih di badan, kotoran-kotoran badan. Wahia lati tahsulu, itu suci daripada yang lebih di badan tadi, bil kolmi, dengan dipotong, itu bil kolmi, dengan dipotong seperti kuku, itu dipotong. Kuku itu panjang, itu agama menganggap itu tidak baik. Orang-orang yang buta matanya menganggap kuku panjang itu biasa saja, kebalik itu. Kuku panjang, agama membicarakan itu dan mengatur itu. Berapa hari dipotong. Wal istihdad, dengan mandi, wal istimalin nurati, menggunakan nurah kapur, wal hitan, yang bersunat, wal beriha, dan selainnya. Nah, jadi dalam bab pertama ini nantinya pengarang akan mengatakan, membicarakan tentang bagaimana caranya membersihkan zahir daripada najis, daripada hadas, dan daripada kotoran-kotoran di badan. Itu yang pertama beliau ceritakan, terangkan. Karena tidak akan bisa naik pada martabat kedua kalau yang pertama ini belum beres. Tidak akan bisa naik ke martabat yang ketiga, yang keduanya belum beres.
Nah, jadi oleh karena itu beliau akan memulai dengan yang paling rendah, yaitu sisi dohir, tubuh, daripada segala macam yang tiga tadi. Al-Qismul awal, Bidharitul Abbas. Wallahu a'lam. Wa nadar.